Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Inovasi pada Desain Instruksional. Perkenalkan, saya Utami NPM 013, Ester Dwi Astuti NPM 016, dan Trisna Putri Pratama NPM 036. Berikut penjelasannya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Ester Dwi Astuti. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama pengertian inovasi pembelajaran, yang kedua pengertian desain instruksional, yang ketiga komponen desain instruksional, yang keempat adalah prinsip-prinsip desain instruksional, yang kelima ruang lingkup desain instruksional, dan yang keenam adalah desain instruksional model AD. Yang pertama yaitu pengertian inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran merupakan sebuah upaya pembaharuan terhadap berbagai komponen yang diperlukan dalam penyampaian materi pelajaran berupa ilmu pengetahuan dari tenaga pendidik kepada para peserta didik dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang berlangsung. Menurut Wina Sanjaya dalam bukunya Kurikulum dan Pembelajaran, inovasi diartikan sebagai sesuatu yang baru dalam situasi sosial tertentu dan digunakan untuk menjawab atau memecahkan suatu permasalahan. Inovasi dapat diartikan sebagai wujud baru berupa ide, gagasan, atau tindakan. Yang kedua yaitu pengertian desain instruksional. Pengertian desain instruksional menurut beberapa ahli sebagai berikut. Yang pertama adalah Hamreus tahun 1968 menyatakan bahwa desain instruksional merupakan proses sistematik untuk memungkinkan tujuan umum dicapai melalui proses belajar yang efektif. Kemudian yang kedua menurut Bull dalam Raugelut tahun 1975 menyatakan bahwa desain instruksional merupakan rangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kondisi-kondisi belajar agar dapat membantu peserta didik. Kemudian yang ketiga, menurut Rothwell dan Kazanas tahun 2004 menyatakan bahwa desain instruksional lebih dari sekedar menciptakan instrumentasi atau alat, tetapi lebih terkait dengan konsep lebih luas tentang penganalisisan masalah kinerja manusia secara sistematik, pengidentifikasian penyebab masalah-masalah tersebut, pertimbangan berbagai solusi yang sesuai dengan akar masalah tersebut, dan pelaksanaan pemecahan masalah dengan cara-cara yang dirancang untuk meminimalkan akibat yang tidak diharapkan dari tindakan perbaikan. Selanjutnya yaitu komponen desain instruksional. Komponen desain pembelajaran adalah yang pertama adalah pembelajar atau pihak yang menjadi fokus. Yang perlu diketahui meliputi yang pertama ada karakteristik mereka, dan yang kedua adalah kemampuan awal dan prasyarat. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran umum dan khusus adalah penjabaran kompetensi yang akan dikuasai oleh pelajar. Yang ketiga adalah analisis pembelajaran, di mana merupakan proses menganalisis topik atau materi yang akan dipelajari. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran dapat dilakukan secara mikro. Yang dimaksudkan dalam mikro adalah dalam kurun waktu kegiatan atau satu kegiatan belajar mengajar. Yang selanjutnya adalah secara makro, dalam kurun waktu 1 tahun atau dalam kurun waktu 1 tahun tertentu. Selanjutnya adalah bahan ajar. Bahan ajar adalah format materi yang akan diberikan kepada pembelajar. Selanjutnya adalah penilaian belajar tentang pengukuran kemampuan atau kompetensi yang sudah dikuasai atau belum. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip desain instruksional. Prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan instruksional menurut Philbeck dapat dikelompokkan menjadi 12 macam, yaitu yang pertama ada prinsip pertama yaitu respon-respon baru atau new respon. Yang kedua adalah perilaku tidak hanya dikontrol oleh akibat dari respon. Yang ketiga adalah perilaku yang ditimbulkan oleh tanda-tanda tertentu akan hilang atau berkurang frekuensinya bila tidak diperkuat dengan pemberian akibat yang menyenangkan. Yang keempat adalah belajar yang berbentuk respon terhadap tanda-tanda yang terbatas. Yang kelima adalah belajar menggeneralisasikan dan membedakan.
Yang keenam adalah status mental peserta didik untuk menghadapi pembelajaran. Yang ketujuh, kegiatan belajar yang dibagi menjadi langkah-langkah kecil disertai umpan balik. Prinsip ke-8 adalah kebutuhan memecah materi belajar yang kompleks. Prinsip ke-9 adalah keterampilan tingkat tinggi seperti keterampilan memecahkan masalah. Prinsip ke-10 adalah belajar cenderung cepat dan efisien serta menyenangkan. Prinsip ke-11 adalah perkembangan dan kecepatan belajar peserta didik bervariasi. Selanjutnya prinsip yang terakhir yaitu prinsip ke-12, yaitu dengan persiapan peserta didik dapat mengembangkan kemampuan mengorganisasikan kegiatan belajarnya sendiri. Untuk selanjutnya yaitu ruang lingkup desain instruksional. Yang pertama ada kebutuhan akan desain instruksional. Kebutuhan akan perencanaan muncul sebagai akibat semakin insentif dan kompleksnya permasalahan yang muncul dalam masyarakat modern. Suatu masalah terjadi apabila suatu aktivitas atau kejadian menyimpang dari yang seharusnya terjadi. Yang kedua ada karakteristik desain instruksional. Karakteristik desain instruksional merupakan pengembangan yang terorganisasi dari kegiatan pembelajaran, menyangkut tujuan sosial, cara dan tujuan, proses-proses dan kontrol. Juga merupakan rancangan konseptual di mana kebijakan dan tindakan dibuat oleh kelompok. Konsep dinamis yang menjamin suatu rencana dikonstruksikan dengan lembar sehingga tidak mungkin terjadi. Dan yang ketiga ada dimensi desain instruksional. Dimensi desain instruksional terdiri dari 9 dimensi yang terkait dengan proses desain instruksional, yaitu yang pertama signifikan, yang kedua feasibility, yang ketiga relevan, yang keempat definitiveness, yang kelima parsimonious, yang keenam adaptability, yang ketujuh time, yang kedelapan monitoring, dan yang kesembilan subject matter. Untuk selanjutnya yaitu desain instruksional model ADI. Desain pembelajaran model ADI merupakan salah satu proses pembelajaran yang bersifat interaktif dengan tahapan-tahapan dasar pembelajaran yang efektif, dinamis, dan efisien. Model ADI terdiri dari lima langkah. Yang pertama, analisis. Pada tahapan ini dilakukan analisa tentang yang pertama yaitu analisis. Pada tahapan ini dilakukan analisa tentang beberapa hal yang perlu diketahui sebelum kegiatan pelatihan dilakukan. Yang kedua ada desain. Dalam tahap ini seorang perancang pelatihan perlu melakukan perencanaan awal untuk program pelatihan pembelajaran. Yang ketiga ada pengembangan. Pada tahap pengembangan ini kegiatan dilakukan dengan merealisasikan konsep yang sudah dibuat pada tahap desain. Yang keempat ada implementasi. Pada tahap implementasi merupakan tahapan di mana program pelatihan dilaksanakan. Dan yang terakhir ada evaluasi. Pada tahap evaluasi atau tahap akhir merupakan tahap yang dilakukan guna meninjau kembali pelaksanaan pelatihan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Kemudian evaluasi juga digunakan oleh perancang pelatihan untuk memperbaiki kekurangan metode yang akan digunakan sehingga kegiatan pembelajaran kedepannya dapat dirancang dengan lebih baik lagi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.